Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Farah dari Prodi Bimbingan Konseling kelas 02 dengan NPM 2050042. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran bimbingan konseling di kelas 8, yaitu manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah bagaimana kita akan mengorganisasi, mengelola, mengawasi, serta mengendalikan waktu yang kita miliki selama 24 jam. Apa sih pentingnya kita memanajemen waktu? Yaitu agar kita dapat memanajemen waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi terbaik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk sekolah, untuk berorganisasi, atau bahkan kegiatan sosial yang lain. Maka demikian, dengan kita mengatur waktu, maka pekerjaan akan jauh lebih efektif dan efisien. Waktu yang kita gunakan pun akan semakin produktif, sehingga tidak ada waktu untuk kita dikejar-kejar dengan pekerjaan yang belum tuntas, sehingga akan lebih banyak waktu untuk bersantai. Di samping ini akan ada contoh jadwal kegiatan yang dilakukan sehari-hari, dari mulai bangun pagi hingga tidur lagi, untuk mengatur apa saja kegiatan yang akan kita agar waktu kita tetap produktif sepanjang hari. Manajemen waktu memiliki manfaat, yaitu mengurangi tekanan, yaitu hal yang tak terduga seandainya kita punya jangka waktu yang sedikit. Jika kita kurang cekatan ketika kerja lain, maka akan membuat kita merasa tertekan, bahkan mungkin akan frustasi begitu, atau mungkin bahkan sampai nggak mau tahu dengan pekerjaannya, sehingga kita akan merasa bodo amat gitu. Jadi untuk mengantisipasi semuanya agar tetap berjalan maksimal, kita harus tertib dan disiplin dalam mengerjakan berbagai pekerjaan dengan memanage waktu yang kita miliki. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Jika kita menyadari bahwa kita punya banyak, maka skala prioritas itu harus mulai dijalankan. Jadi sebanyak apapun pekerjaan, jika kita mengatur waktu dan membuat skala prioritas, maka pekerjaan akan cepat terselesaikan. Waktu istirahat pun akan jauh lebih banyak, dan kita juga membuang waktu. Yang ketiga, ada mengurangi kesalahan. Karena perencanaan yang kurang matang, maka akan ada hal-hal yang lupa untuk dikerjakan, sehingga yang terjadi berikutnya adalah Anda harus mengulang pekerjaan Anda. Yang keempat, ada mengurangi gesekan dan masalah. Apakah itu dikarenakan kita lupa akan janji, atau bisa juga dikarenakan pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian beberapa waktu yang akhirnya menjadi sia-sia dan akhirnya terbuang gak ada manfaatnya. Mulai dari dengan sekolah tapi kita malah bermain medsos, dan waktu untuk kita sekolah justru kita gunakan untuk bermain dengan sebagainya, akhirnya menjadi terbengkalai. Kita nggak mau itu penting atau tidaknya, jadi akan menimbulkan masalah-masalah apabila kita tidak memanage waktu dengan baik. Padahal kita tahu bersama bahwa semua pekerjaan bapak atau ibu guru itu hasilnya adalah nilai yang mana akan dipertimbangkan untuk kita pada akhirnya untuk naik kelas atau tidak. Nah, ini saya punya tips utama merencanakan kegiatan yang akan kalian lakukan. Tulis untuk membantu mengingat jadwal kegiatan kalian. Misalnya untuk kapan kita mulai bermain, kemudian waktu untuk beribadah kita, seperti kita membuat jadwal seperti contoh tadi. Yang kedua, ada membuat skala prioritas kegiatan. Dari yang penting sampai yang kurang penting, lakukan sesuai urut. Ya, meskipun pekerjaan itu datanya lebih terakhir, ya harus kita harus baik-baiknya. Apabila pekerjaan yang lain range waktunya lebih panjang, kita bisa mencoba untuk mengerjakan tugas yang lain yang mungkin merupakan butuh prioritas utama begitu. Dan yang ketiga, ada fokus pada kegiatan dan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang penting.
Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Boleh santai, tetapi harus bahwa kita punya tanggung jawab, sehingga ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan tunda pekerjaan hingga deadline. Kerjakan selagi masih ada waktu. Kurangi kegiatan seperti mengakses medsos yang terlalu lama atau bermain game hingga berjam-jam, karena itu semua akan mengganggu pekerjaan atau tugas yang sedang kalian kerjakan. Yang kelima, sesibuk apapun kalian, jangan lupa untuk istirahat, makan secara teratur, dan juga olahraga ringan seperti berjogging, latihan pemanasan, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID, jadi tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Yang terakhir, pesan dari saya adalah waktu adalah berharga. Jadi karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi